Kalau ada satu orang yang paling bahagia di dunia saat ini, mungkin jawabannya adalah Kylian Mbappe. Alasannya tidak lain dan tidak bukan, karena Kylian Mbappe kini resmi bergabung dengan klub impiannya sejak kecil yaitu Real Madrid. Dalam konferensi persnya bersama timnas Prancis kemarin, Kylian Mbappe menyatakan bahwa dirinya saat ini sangat bahagia. Mbappe bahkan menyampaikan bahwa para wartawan yang hadir bisa melihat betapa bahagianya Kylian Mbappe saat ini. Yuk, simak ulasan bagaimana dan mengapa Kylian Mbappe akhirnya merasa bahagia dan bebas setelah resmi meninggalkan PSG dan menjadi pemain Real Madrid dalam video ini. Sebelum menyaksikan video ini lebih lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Saga transfer Kylian Mbappe ke Real Madrid memang penuh drama dan berjalan dengan sangat lambat. Walaupun Real Madrid adalah klub impian Kylian Mbappe sejak kecil, namun ketika Real Madrid datang untuk membawa Kylian Mbappe ke Estadio Santiago Bernabeu, yang terjadi justru drama transfer yang pelik dan rumit. Sebagaimana pernah disampaikan langsung oleh Kylian Mbappe, Real Madrid sebenarnya sudah ingin merekrut Mbappe sejak pemain asal Prancis itu masih berusia 14 tahun. Keinginan Real Madrid itu kemudian berlanjut pada tahun 2017. Yang mana kala itu, Kylian Mbappe masih berusia 18 tahun dan bermain untuk AS Monaco. Namun karena usianya yang masih muda dan belum siap merantau keluar dari Prancis, akhirnya Kylian Mbappe lebih memilih untuk bertahan di Prancis dengan bergabung Paris Saint-Germain. Upaya Real Madrid untuk membawa Kylian Mbappe ke Estadio Santiago Bernabeu tidak berhenti setelah Kylian Mbappe berseragam Paris Saint-Germain. Los Blancos terus-menerus memantau potensi Mbappe yang berhasil membawa Prancis menjadi juara dunia pada tahun 2018. Pada tahun 2022 lalu, tim asal ibu kota Spanyol itu menghubungi Kylian Mbappe yang saat itu masih berstatus sebagai pemain Paris Saint-Germain untuk bergabung dengan Real Madrid. Menerima tawaran untuk bergabung dengan tim yang diidolakan sejak kecil adalah mimpi bagi setiap pesepak bola, termasuk bagi Kylian Mbappe. Pemain berpaspor Prancis itu pun memutuskan untuk menerima tawaran yang diberikan oleh Real Madrid pada tahun 2022 lalu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kylian Mbappe secara mengejutkan mengingkari janjinya kepada Presiden Real Madrid yakni Florentino Perez dengan memperpanjang kontraknya bersama Paris Saint-Germain. Mbappe memperpanjang kontraknya bersama PSG hingga bulan Juni tahun 2024 dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun hingga bulan Juni tahun 2025. Usut punya usut, ternyata Kylian Mbappe memutuskan untuk bertahan karena kontrak gila yang ditawarkan oleh Paris Saint-Germain dan campur tangan dari Presiden Prancis yakni Emmanuel Macron yang terus meminta Mbappe untuk bertahan di PSG. Sebagaimana dilansir dari Kapalogi, sejak dilakukannya perpanjangan kontrak Kylian Mbappe di PSG pada tahun 2022 lalu, pemain yang kini berusia 25 tahun itu menjadi pemain dengan gaji tertinggi di Eropa, yakni sebesar 72 juta euro per musim atau setara dengan 1,38 juta euro per minggunya. Walaupun demikian, Kylian Mbappe menyampaikan bahwa memutuskan untuk bertahan di PSG saat itu adalah keputusan yang sulit dalam karirnya. Lebih lanjut, Mbappe juga menyampaikan bahwa keputusan yang ia ambil itu bukan hanya sekedar terkait dengan PSG, tapi juga terkait dengan Piala Dunia tahun 2022 yang digelar di Qatar. Sebagaimana disampaikan oleh jurnalis sepak bola Fabrizio Romano, setelah perpanjangan kontrak yang ia lakukan dengan Paris Saint-Germain di tahun 2022 lalu, Mbappe menelpon Presiden Real Madrid yaitu Florentino Perez untuk meminta maaf. Senin, 3 Juni tahun 2024 tengah malam waktu Indonesia Barat, seluruh Madridista yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia dibuat sangat bahagia dengan pengumuman resmi Real Madrid mengenai kedatangan Kylian Mbappe. Tak hanya Madridista yang merasa sangat bahagia, Kylian Mbappe sendiri pun merasa sangat bahagia bisa bergabung dengan klub impiannya sejak kecil. Saking bahagianya, Kylian Mbappe bahkan langsung mengganti bio Instagramnya dengan menulis Real Madrid and Friends. Pernyataan Real Madrid mengenai kedatangan Mbappe pun langsung disebarluaskan oleh Kylian Mbappe. Bahkan setelahnya, Mbappe mengunggah foto-foto masa kecilnya dengan menggunakan jaket Real Madrid melalui akun Instagram miliknya. Dalam unggahan itu, Kylian Mbappe menyatakan bahwa bergabung dengan Real Madrid adalah sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Ia sangat bangga bisa bergabung dengan klub yang ia impikan. Penyerang asal Prancis itu juga menambahkan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa mengerti bagaimana perasaan bahagianya setelah resmi bergabung dengan Real Madrid. Ia juga sudah tidak sabar untuk bertemu dengan para Madridista. Salah satu foto yang diunggah oleh Mbappe adalah foto masa kecilnya bersama Cristiano Ronaldo. Pemain yang selalu diidolakan oleh Mbappe itu kemudian mengomentari unggahan Mbappe dengan menyatakan bahwa sekarang adalah saatnya Ronaldo menyaksikan Mbappe. Ronaldo bersemangat untuk melihat Mbappe menerangi Bernabeu.
Perasaan sangat bahagia yang dirasakan oleh Kylian Mbappé tidak hanya sekedar karena ia sekarang adalah pemain Real Madrid, tapi juga karena Mbappé merasa dirinya telah bebas. Loh, kok bebas? Memangnya apa yang terjadi sehingga Kylian Mbappé tidak merasa bebas sebelumnya? Sebagaimana diketahui, saga transfer Kylian Mbappé ke Real Madrid memang sudah menjadi isu di setiap jendela transfer, termasuk pada awal musim 2023-2024. Saat itu, Kylian Mbappé mengirimkan surat kepada Paris Saint-Germain yang intinya menyatakan Mbappé tidak akan mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak selama 1 tahun bersama tim asal ibu kota Perancis itu. Surat yang dikirimkan oleh Kylian Mbappé itu lantas membuat Presiden Paris Saint-Germain yakni Nasser El-Khelaifi marah besar dan memutuskan untuk mengasingkan Kylian Mbappé dari skuad PSG saat itu. Tapi, ya namanya juga Nasser El-Khelaifi. Ujung-ujungnya juga Mbappé dipanggil lagi untuk memperkuat Paris Saint-Germain di musim 2023-2024. Kylian Mbappé pun memutuskan untuk kembali bergabung dengan skuad PSG. Namun dengan catatan, ia diizinkan untuk pergi dengan status bebas transfer setelah kontraknya berakhir dengan tim asal ibu kota Perancis itu. Namun, ternyata di balik Kylian Mbappé yang kembali dengan skuad PSG di awal musim 2023-2024, ada drama yang membuat dirinya merasa sangat tertekan. Sebagaimana disampaikan secara langsung oleh Kylian Mbappé dalam konferensi persnya bersama timnas Perancis semalam, setelah mengirimkan surat yang menyatakan ia tidak akan mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak selama 1 tahun bersama PSG, pihak PSG mendatangi Mbappé dan mengatakan dengan keras di depan wajah Mbappé bahwa ia tidak akan bermain di musim ini. Lebih lanjut, pemain berusia 25 tahun itu menyatakan bahwa Luis Enrique dan Luis Campos adalah 2 orang yang menyelamatkan dirinya sampai bisa bermain di musim ini. Tanpa Luis Enrique dan Luis Campos, Mbappé menyampaikan dirinya tidak akan menginjakkan kaki di lapangan di musim ini. Kylian Mbappé juga menyampaikan bahwa dirinya tidak bisa mengatakan bahwa dirinya tidak bahagia di PSG. Tapi ada beberapa orang dan beberapa hal yang membuat dirinya tidak merasa bahagia. Pernyataan keras yang disampaikan oleh Kylian Mbappé itu membuka mata banyak pihak yang selama ini menuduh Mbappé sebagai pemain matre dan penuh drama. Pernyataan ini juga menimbulkan pertanyaan, siapa yang sebenarnya membentak Mbappé dan membuat dirinya tidak merasa bahagia? Walaupun tidak disampaikan oleh Mbappé secara langsung, namun orang itu diyakini adalah Presiden Paris Saint-Germain yakni Nasser El-Khelaifi. Sebagaimana diketahui, dalam video perpisahan Kylian Mbappé dengan PSG yang dipublikasikan melalui akun media sosial resmi Mbappé, pemain yang sering disebut mirip dengan Donatello itu mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelatih, pemain, dan manajemen PSG. Tapi tidak ada ucapan terima kasih kepada Nasser El-Khelaifi. Kepada seluruh wartawan yang menghadiri konferensi persnya kemarin, Kylian Mbappé juga menyampaikan bahwa performanya di musim 2023-2024 sebenarnya berada di bawah standar yang ia miliki. Namun Mbappé menganggap performanya di musim itu adalah performa terbaiknya hingga saat ini, karena ada tekanan besar yang datang padanya. Pemain berpaspor Prancis itu juga menyampaikan terima kasih kepada para legenda Real Madrid yang mengucapkan selamat datang di Real Madrid kepadanya, yaitu Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, dan Iker Casillas. Secara khusus, Kylian Mbappé juga menyampaikan terima kasih kepada semua orang di Real Madrid yang telah berjuang untuk mewujudkan kepindahannya. Khususnya untuk Presiden Real Madrid yakni Florentino Perez yang disebut oleh Mbappé selalu mempercayai dirinya sejak hari pertama. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah teman-teman sepakat kalau yang disindir oleh Kylian Mbappé dalam konferensi persnya kemarin itu adalah Nasser El-Khelaifi? Tulis di kolom komentar ya.